Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai terbentuknya keseimbangan pasar, elastisitas, dan struktur pasar. Adapun tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, menentukan harga keseimbangan pasar. Yang kedua, menentukan pengertian, macam-macam, dan faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang ketiga, menentukan pengertian pasar, peran, macam-macam, dan peran pasar, serta peran iptek dalam perubahan. Nah, kita masuk ke materi harga keseimbangan atau equilibrium, yaitu suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Baiklah, kita lihat dari tabel keseimbangan pasar. Ada harga 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, dan 1.000. Di situ juga ada permintaan dan jumlah penawaran dan keterangan surplus dan kurangnya. Nah, kita perhatikan di angka 3.000. Di harga 3.000, jumlah permintaan 66 kilo dan jumlah penawaran 66 kilo juga. Nah, di situ dia terletak harga keseimbangannya terjadi apabila jumlah permintaan dan jumlah penawarannya sama. Nah, bisa kita lihat dari kurva yang ada di dalam PPT ini, kurva keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan oleh produsen sama dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Di tabel tadi tertera harga keseimbangan 3.000 per kilo, kuantitas yang ditawarkan lebih besar dari kuantitas yang diminta, sehingga menimbulkan surplus penawaran. Sebaliknya pada harga 3.000 per kilo, kuantitas yang ditawarkan lebih kecil dibandingkan kuantitas yang diminta, sehingga menimbulkan kekurangan penawaran. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Nah, dari elastisitas ini ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, kita bahas dulu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Di situ ada rumus fungsinya. Elastisitas sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau persen dari delta Q dibagi persen dari delta P. Berdasarkan derajat kepekaan atau koefisien elastisitas permintaan terhadap perubahan harga tersebut, maka para ekonom membagi permintaan menjadi beberapa jenis, yaitu permintaan elastis, inelastis, elastis uniter, inelastis sempurna, dan elastis sempurna. Nah, kita akan bahas dulu mengenai permintaan elastis. Permintaan elastis ini adalah apabila koefisien elastisnya lebih besar daripada 1, yang artinya persentase perubahan permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga. Nah, di situ kita bisa lihat tuh ada kurva dari permintaan elastis. Yang kedua, permintaan inelastis. Permintaan inelastis adalah apabila koefisien elastisitas permintaannya lebih kecil dari 1, yang artinya persentase perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Kita bisa lihat juga di situ ada kurvanya mengenai permintaan inelastis. Bisa kita cermati. Nah, yang ketiga ada permintaan elastis uniter. Permintaan elastis uniter adalah apabila persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Selanjutnya ada permintaan elastis sempurna.
Permintaan elastis sempurna ini terjadi apabila koefisien elastis permintaannya sama dengan tak terhingga. Maksudnya, situasi ini terjadi apabila pada harga tetap dan kuantitas yang diminta menjadi tak terbatas. Nah, yang terakhir ada permintaan inelastis sempurna, yang merupakan kebalikan dari permintaan elastis sempurna. Pada permintaan inelastis sempurna, koefisien elastis permintaannya adalah 0. Ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang diminta tetap tidak berubah. Baiklah, setelah tadi permintaan, sekarang kita masuk kepada elastisitas penawaran atau elasticity of supply. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Adapun rumusnya yaitu delta Q per delta P dikali P per Q atau persen delta Q per persen delta P. Baiklah, kita masuk kepada macam-macam elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu penawaran elastis. Penawaran elastis adalah apabila koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1, yang artinya apabila persentase perubahan penawaran lebih besar dari persentase perubahan harga. Nah, yang kedua, penawaran inelastis. Penawaran inelastis terjadi apabila koefisien elastisitas penawaran lebih kecil dari 1, yang artinya penawaran disebut inelastis apabila persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga. Nah, yang ketiga, penawaran elastis uniter, yang artinya persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Nah, yang keempat, penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna apabila pada harga tertentu kuantitas yang ditawarkan tak terbatas. Situasi ini juga terjadi apabila pada penurunan harga yang relatif sangat kecil sekalipun. Nah, yang terakhir, penawaran inelastis sempurna. Artinya, kebalikan dari penawaran elastisitas sempurna. Pada penawaran inelastis sempurna, koefisien elastisitasnya adalah 0. Ini karena berapapun harga berubah, kuantitas ditawarkan tetap tidak berubah. Oleh karena itu, kurva penawarannya berbentuk vertikal.
Nah, di sini kita lihat nih kurva elastisitas penawarannya. Ada ya, berbagai jenis bentuknya. Kita perhatikan dan kita cermati. Nah, setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawarannya. Yang pertama yaitu ketersediaan barang substitusi. Artinya, permintaan terhadap suatu barang akan bersifat lebih elastis apabila barang tersebut memiliki barang substitusi. Contohnya seperti jika harga mentega naik, maka konsumen akan dengan mudah mengalihkannya ke margarin, sehingga permintaan mentega turun. Margarin adalah barang substitusi dari mentega. Nah, yang kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan suatu barang. Maksudnya, jika suatu barang hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung bersifat kurang elastis. Contohnya kayak pembeli kembang gula. Kembang gula tidak akan ditunda walaupun harganya naik. Hal ini karena harga kembang gula tersebut hanya merupakan bagian yang kecil. Nah, yang ketiga yaitu keragaman penggunaan barang. Maksudnya, jika suatu barang memiliki banyak kegunaan atau serbaguna, maka barang tersebut cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Seperti contohnya karet. Karet dapat digunakan untuk membuat barang-barang lainnya seperti mainan, sepatu, bola, dan lainnya. Nah, adapun yang keempat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk produksi. Maksudnya, untuk memproduksi suatu barang dibutuhkan waktu. Nah, produk-produk yang karena berbagai alasan memerlukan waktu lama untuk produksi. Penawaran ini bersifat inelastis. Hal ini karena walaupun harga naik, produsen tidak dapat dengan cepat menambah persediaan produknya. Selanjutnya yaitu daya tahan barang. Ada produk yang dapat disimpan lama dan ada juga produk yang mudah rusak. Yang mudah rusak ini tahannya sudah berkurang, produk tersebut harus segera kita jual untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Oleh sebab itu, elastisitas penawaran produk yang tidak tahan lama cenderung bersifat tidak elastis. Sebaliknya, produk-produk yang dapat disimpan dalam waktu lama cenderung memiliki elastisitas penawaran yang bersifat elastis. Yang terakhir, mobilitas faktor produksi. Faktor produksi dikatakan memiliki mobilitas tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jika faktor produksi memiliki mobilitas tinggi, maka produsen dapat menyesuaikan kapasitas produksinya atau besarnya produksi, dan penawarannya cenderung bersifat lebih elastis. Sekian materi mengenai proses terbentuknya harga keseimbangan, pengertian dari keseimbangan, elastisitas, macam-macam elastisitas, baik itu penawaran maupun permintaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.